Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala bil kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, jamaah majelis saat pagi yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah beliau sambut rawuh. Alhamdulillah untuk Bapak dan Ibu sekalian, utawi puncakeun jam 06.30 terjadi masalah. Sepenting durasi waktunya tetap nanti 1 jam. Insya Allah sabar yang akan disampaikan beliau nanti bisa tuntas. Mungkin monggo sampai disimak timbul awali bukaan dewasa umur kita telah yang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah wal hadirat yang saya hormati semuanya, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf bila kita terlambat banyak, tapi mudah-mudahan tetap Allah Ta'ala berikan kebaikan buat panjenengan semua di sini. Allah tetap hadirkan karunia pahala kemurahannya, karena Allah Ta'ala itu zat yang maha pemurah kepada hamba. Kalau memberi tanpa bilangan, tanpa hitungan, beda dengan kita, ya. Kita ini kalau telat sedikit, pegawai kita gaji dipotong, betul. Tapi kalau Gusti Allah itu kalau memberi kepada hamba, tidak lihat seperti itu. Dilihat dari niat. Jenengan walaupun belum ikut kajian, tapi kalau sudah duduk di majelis ilmu, itu pahalanya tidak dipotong sama Allah, tetap diberikan dari awal jenengan berangkat menuju ke tempat ini. Duduknya kita di sini juga diberikan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Insyaallah keberkahan majelis ini mengalir kepada diri kita, anak istri kita, keluarga kita. Berkat majelis ini dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami kita dijadikan suami yang soleh-soleh, istri kita dijadikan istri yang solehah semuanya. Anak-anak kita juga jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berkat majelis yang seperti ini, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imamiyah
Kemarin kita sudah baca, kalau tidak salah, sampai mengenai perihal jangan sampai umat Islam itu tidak mengerti atau tidak tahu bagian daripada ilmu yang wajib untuk dipelajari. Kalau tidak salah sampai itu, Jeng. Masih ingat ya? Karena apa? Karena ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang jumlahnya tidak banyak. Ilmunya tidak banyak. Yang banyak ilmu itu para alim ulama mereka. Kenapa? Mereka membawa hajatnya umat. Maka barang siapa yang mencari ilmu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, faqalilun minhu yakfi, maka sedikit sudah cukup. Sedikit itu apa? Batas yang wajib. Tapi barang siapa yang mencari ilmu untuk mengajari umat, untuk membimbing, mendidik umat, berarti fahawa ilmu nasi kathira, berarti hajat kebutuhannya manusia itu banyak. Jadi yang dibutuhkan juga banyak. Nah, kalau untuk diri kita mah yang wajib-wajib sudah mencukupi. Kalau di zaman Hadramut itu perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya itu mereka mempelajari satu kitab tok. Mereka mempelajari satu buku tok, namanya Tadhkiratul Hadramiyah. Bukunya tipis, tidak tebal. Begitu khatam itu kitab, itu perempuan diam di rumahnya tidak keluar sampai habis umurnya. Artinya apa? Sudah cukup hajinya, tinggal dipraktekkan dalam kehidupannya sepanjang masa. Wis, Tadhkiratul Hadramiyah. Biar nanti lain waktu Habib Hasan atau narasumber yang lain yang buka itu kitab kajian Tadhkiratul Hadramiyah. Kitabnya tidak tebal. Itu orang perempuan-perempuan sana itu sampai jadi wali. Itu cuma kitab itu sudah selesai diamalkan. Punya anak soleh. Kenapa? Memang kebutuhan kita akan ilmu itu yang wajib sebetulnya tidak banyak. Cuma juga harus dipelajari. Nah, kita lanjutkan bagaimana keterangan berikutnya. Wa qala radhiyallahu an wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsika, maka sebagaimana kita ini wajib untuk belajar perkara yang harus kita ketahui daripada agama ini, pun begitu pula yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun alaihi. Maka engkau juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada ahlaka, keluargamu, istri-istrimu, wa auladaka, dan kepada putra-putramu, anak-anakmu, wa kullaman laka wilayah alaihi, dan engkau juga wajib memberikan pendidikan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu. Jadi kita kalau belajar di tempat ini, selesai kita ngaji, sampaikan kepada keluarga kita, karena itu kewajiban kita menyampaikan, mengajarkan ilmu kepada keluarga, anak, kemudian orang yang di bawah pengawasan kita, pembantu, pegawai, ya, itu juga di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai mereka tidak kenal agama. Jangan sampai kitanya hadir di majelis ilmu, anak kita cuma main game. Jangan sampai kita majelis ilmu, anak perempuan kita senangnya main TikTokan terus, ya. Jangan sampai kita majelis ilmu, pembantu kita buka auratnya atau perginya ke tempat-tempat yang tidak baik. Maka itu semua nanti kita yang bakal ditanya, pertanggungan jawab oleh Allah. Jadi sebagaimana kita wajib belajar, ya kita juga harus memperhatikan keluarga kita dulu. Keluarga itu kita perhatikan, anak, istri, ya, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Pak Ustadz, saya nggak sanggup, saya itu sibuk,
kerjaan saya itu banyak, tak rampung-rampung. Apalagi ibu-ibu itu pekerjaannya sepanjang masa, ya, dapur terus dari buka mata sampai tutup mata, buka tak rampung-rampung, sampai bapaknya bingung, Bu, jangan ini kerja kenapa wah itu? Ini Pak, tak rampung-rampung Pak, dapur, anak, lemari, semua dipegang sama ibu-ibu, ya. Sampai bapaknya tuh cari serbet itu bingung, Bu, serbet di mana? Kok yang tahu tempat serbet jenengan tok sama Gusti Allah. Saking rapinya ibu-ibu, belum tak rampung kerja. Nah terus sempatnya piye mau ngajar anak, mau ngajar keluarga bagaimana? Bapak-bapak juga gitu, sibuk terus. Keluar, masuk rumah sudah tinggal ngantuknya, sudah tinggal capeknya. Bagaimana kalau tidak sempat mengajari anak-anak kita, istri kita yang mereka ada di bawah tanggung jawab kita? Jalan keluarnya bagaimana ini? Fa illam taqdir an tu'allimahum karena alaika an ta'murahum bil khuruji ila ahli ilmi. Maka kalau engkau orang yang tidak sanggup mendidik anak-anakmu, tidak sanggup mendidik istri-istrimu, atau engkau tidak sanggup mendidik orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu, maka engkau harus memerintahkan mereka untuk keluar dari rumahnya mendatangi para ahli ilmu. Jadi kalau kita tidak bisa ngajar, biarkan mereka untuk belajar yang wajib. Anak-anak suruh berangkat pengajian. Tuh, ada ustaz di sana ngajar, hadir. Ya, istri juga begitu. Kalau suami tidak sempat ngajar istri, perkara yang wajib, hal yang wajib harus diketahui istri, yang suami tidak bisa ngajari, ya suami jangan melarang istri untuk mencari ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib. Hatta yata'allamu minhumul qadra al-mafruḍ minhu, sehingga anak kita, istri kita bisa belajar dari ahli ilmu itu bagian yang wajib yang harus mereka ketahui. Wa illa, maka kalau engkau tidak seperti itu, tidak ada perhatian kepada anak istrinya, atimta, engkau berdosa. Berdosa membiarkan anak istri tidak belajar itu dosa. Wa adimu, dan mereka juga berdosa. Kita berdosa, anak istri kita juga dosa. Ya, sama-sama. Minhum man kana mukallafan. Karena apa? Anak istri kita sudah mencapai batas dia balik dan berakal, maka dia harus belajar. Wal qadru wajib minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikathir. Nih, sekali lagi beliau mengulangi. Dan batasan kadar ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu laisa bikathir, sebetulnya tidak banyak. Wala yakadu yalhaqu talibana fi talabihi masyaqqatun insyaallah li suhulatihi. Dan hampir-hampir tidak didapati oleh orang yang mencari ilmu yang sedikit itu kesulitan. Tidak ada kesulitan, gampang. Jalan cari ilmu yang wajib itu Allah mudahkan, Allah Ta'ala bukakan. Apalagi zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Sekarang kitab buku itu banyak, ustadz guru-guru itu banyak, yang mau ngajar ilmu kepada kita itu juga banyak. Kalau cuma sebatas yang wajib, beda dengan kita kalau mencari fatwa. Kalau cari fatwa itu kudu datang ke para ulama, para kiai, orang-orang yang kompeten ilmunya, yang mereka punya kapasitas mampu memberikan fatwa lain. Kalau sekedar belajar ilmu yang wajib itu tidak harus sama para kiai, tapi sama para ustadz itu sudah bisa sebetulnya, sudah cukup. Ya. Lah nanti kalau jenengan mau lebih dekat, lebih dalam, hadir majelisnya para ulama, para kiai, itu untuk pendalaman. Itu untuk apa? Pengokohan, penguatan, menyempurnakan ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Ya.
Kemudian bagaimana? Wa li'anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dzalik. Maka Allah Ta'ala itu selalu membantu hambanya kalau dia mau menunaikan kewajibannya. Mencari ilmu itu kan wajib, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Sholat itu wajib, pasti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Puasa itu wajib, siapa yang mau puasa pasti akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Itu Allah sudah janji. Tidak mungkin Gusti Allah Ta'ala itu memerintahkan satu perintah kok malah menyulitkan. Ngangel-ngangel, tidak mungkin. Cari ilmu susah, tidak ada cari ilmu susah. Cari ilmu itu mudah. Yang susah itu masuk biskop. Karena apa? Pakai bayar. Ya kan? Masuk ke sini tidak ada yang bayar. Gratis. Ya? Gratis. Cari ilmu itu gratis. Di sini ya. Banyak kebaikan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sudah gitu Gusti Allah itu Maha Pemurah, tidak memerintahkan kita mengerjakan perintahnya kecuali satu, Allah akan menolong kita. Kita akan ditolong oleh Allah, diberikan kekuatan, kemudahan. Yang kedua, Allah Ta'ala itu tidak merintahkan sesuatu kecuali diberi pahala. Tidak cuma nyuruh-nyuruh, tidak cuma memerintah, tapi Allah perintah, saya kasih pahala yang besar. Itu Allah Ta'ala saja Maha Pemurah. Jadi orang cari ilmu di zaman sekarang mah gampang, tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu susah, zaman dahulu itu repot, apalagi zaman penjajahan. Ya bang, zaman penjajahan itu orang mau belajar takut ketangkap sama company, takut ketangkap sama orang Jepang. Ya, sulit cari ilmu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, siapa yang mau menghalangi kita? Orang cari ilmu. Ya, siapa yang mau menghalangi? Allah Ta'ala bukakan di akhir zaman ini pintu yang seluas-luasnya buat orang yang mau belajar. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kanjeng Nabi sudah mengatakan, siapa saja yang dia berjalan untuk mencari ilmu, yassarallahu lahu, maka Allah akan mudahkan untuknya, bihi, karena sebab jalannya dia cari ilmu, tariqan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ia menuju jalan ilal jannah, masuk ke dalam surga. Dimudahkan jalan untuk masuk surga. Jangan tidak usah cari surga, cari ilmu, nanti surganya moro dewe. Ya, didekatkan oleh Allah. Surga itu mencari para pencari ilmu, para pelajar seperti jenengan. Ya, jalan saja cari ilmu, Allah akan mudahkan dekat Anda dengan surga. Ya. Kebaikan yang tidak bisa dibayangkan, kenikmatan, keindahan yang tidak bisa dikhayalkan, yang Allah siapkan buat hambanya yang beriman. Ya, kebaikan yang besar yang Allah siapkan. Surga ini bukan main-main, azim, agung, ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan dengan keindahan yang sempurna. Itu surga, disiapkan buat orang yang beriman kepada Allah. Memang mata kita belum lihat, makanya sesuatu yang tidak tampak itu kadang kita ini yakinnya naik turun. Karena memang mata kita belum lihat. Disitulah letak iman kita diuji Allah. Orang yang cari ilmu dijanjikan dapat surga. Ya. Kemudian bagaimana? Innal malaikata, katakan Nabi, sesungguhnya para malaikat itu laqadu ajnihataha, mereka membentangkan sayap-sayapnya untuk dilewati para pencari ilmu, ridwan bima yasna, karena saking senangnya, relanya, gembiranya para malaikat itu dengan perbuatan si pencari ilmu. Jadi kita ini berjalan di atas sayapnya para malaikatnya Allah. Namanya malaikat sayyahin, malaikat yang keliling dunia, keliling bumi mencari majelis-majelis seperti ini. Ada di atas sayap malaikat, karena rela malaikat dengan kita.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, ini hadis sering kita dengar. Terkadang perkara yang sudah kita dengar itu perlu ulangi. Ya Bu ya? Perlu enggak Bu? Allah Ustaz, pengajiannya itu terus, itu hadis ya kemarin saya dengar dari Pak Ustaz, itu kemarin dengar dari Pak Yai, itu kemarin dengar, minggu kemarin habisnya ngomong juga sama, kok diulang-ulangi terus. Saya mau tanya Bu, jangan butuh enggak bapaknya ngulang-ulangi kalimat I love you Bu? Hah? Pak jangan kok enggak kayak bijen-bijen. Dulu-dulu dengan rajin, ya, meluk saya, bilang I love you, aku sayang kamu, sekarang gak pernah. Jangan saja butuh pengulangan, pemantapan wujud kecintaan. Lah kok giliran hadis Nabi sudah diulang-ulangi, sudah cukup. Ya. Dan nanti kalau bapaknya jawab, lah kan saya sudah bilang Pak, Bu, 10 tahun yang lalu saya cinta padamu. Ya tapi harus diulangi Pak, biar hati saya senang kan gitu ya. Ya kan? Ya cari ilmu juga gitu, butuh pengulangan. Kalau ada yang diulang-ulangi, ya jangan bilang, alah sudah mudah. Itu saya dengar sudah dari tahun 1919. Ya, sudah tahu saya. Ya coba dikiaskan. Orang itu ya butuh pemantau. Kadang kita lupa, perlu diingatkan ya. Bagaimana? Kanjeng Nabi mengatakan hudurul majlis ilmin afdalu min sholati alfi rakaatin. Duduknya seseorang di majelis ilmu itu keutamaannya lebih baik daripada ia mengerjakan sholat sunnah yang 1000 rakaatnya. Kita ini tahajud paling banter 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Tapi kalau duduk di sini mengalahkan yang 1000 rakaat sekalipun masih lebih baik dari yang ibadah 1000 rakaat. Kadang ada orang, wah nantilah saya ini majelis taklim saya ini, saya di rumah ini wiridan belum selesai. Lebih baik saya selesaikan wiridannya daripada datang majelis. Taruh wiridannya, datang majelis, carikan wiridan waktu yang lain. Jadi karena Pak, majelis ini lebih afdal daripada wiridan. Nanti kalau sudah tak ngaji baru wiridan. Itu yang paling baik. Begitu pula kalau duduk di majelis ilmu jangan wiridan. Ya, tasbihnya dikantongi dulu. Tasbihnya disimpan dulu, taruhkan kantong dulu. Jangan disamben. Jangan disamben sama wiridan. Enggak. Fokus kepada ilmu yang kita sama-sama mendengarkan. Nanti setelah itu baru silakan wiridan. Ya, karena apa? Tidak ada yang lebih utama dari mendengarkan, menyimak satu kajian faedah ini. Taruh dulu wiridan. Ya, nah, tinggalkan semua kegiatan, apalagi kowes. Kowes kan bisa hari lain Bu, atau kowes bisa hari lain. Ini kan cuma seminggu sekali Bu. Ya kan, eman kalau tidak dihafidin. Wa iyadati alfi maridin, dan orang yang duduk di majelis ilmu masih lebih utama dari dengan menjenguk 1000 orang yang sakit, daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pahalanya masih lebih besar, masih lebih baik. Ya, maksudnya bagaimana? Di sini beliau Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, kalau kita jenguk orang saja semangat, sampai naik tol terbuka itu kolnya, naik kereta mau kebuka kena angin semangat, apalagi datang ngaji lebih semangat. Ya, bukan mengabaikan saudara kita yang sakit. Kalau saudara kita yang sakit yang kudu dijenguk kan gitu. Ya, semangat dengan kalau jenguk orang sakit ya, jalan-jalan sekalian. Tapi kalau hadir majelis ilmu kudu lebih semangat lagi, karena pahalanya mengalahkan pahalanya orang yang menjenguk orang sakit. Gitu Bu ya. Wa huduri alfi janazatin, dan duduknya kita di sini pahalanya mengalahkan 1000 kali orang yang
mengurus jenazah. Orang ngurus jenazah itu pahalanya qiraton, 2 qirat, 2 gunung kata Nabi. Lebih afdal daripada 2000 berat timbangan 2 gunung. Ya, duduknya kita di sini walhamdulillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna Allah takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjamin dengan rezekinya para pencari-pencari ilmu. Beliau mengatakan, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladzi takaffala Allah bihi li kulli dabbatin fil ardi. Di sini bahwa Allah Ta'ala menjamin kepada orang yang mau mencari ilmu dengan jaminan yang khusus di atas jaminan yang umum, karena Allah sudah menjamin secara umum semua makhluk melata di muka bumi dijamin rezekinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada semua makhluk yang melata di atas bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Tapi para pencari ilmu dapat jaminan yang lebih lagi. Ini jaminan khusus. Artinya orang yang mencari ilmu itu ma'nahu ziyadatut taysir ma'araf ilmu'nati wal kulfati fi talabir rizki. Artinya orang yang mencari ilmu itu Allah tambahkan kemudahan, Allah angkat beban yang berat bagi orang yang mencari ilmu, mencari dunia. Ya, orang cari ilmu itu beban berat, ya, repot capeknya orang cari dunia itu diangkat oleh Allah. Jadi orang yang cari ilmu, dunianya itu gampang datangnya, mudah, tidak seberat orang yang cuma kerja cari harta dunia tapi tidak mau cari ilmu. Ya, orang itu kalau nanam padi, rumput ikut tumbuh, betul. Tapi kalau nanam rumput, padi tidak bisa tumbuh. Jadi kan kalau cari dunia terus, mikirkan dunia, akhirat hilang. Hilang. Tapi kalau jenengan nyari akhirat, dunianya ikut. Itu jaminan 1000%. 1000% keberkahan hidup pasti Allah Ta'ala berikan. Tidak mungkin kan? Rumputnya ikut, dunia itu akan ikut. Nah ini duduk ini cara mancing Anda dapat keberkahan hidup dunia akhirat. Jadi jangan tinggalkan cari ilmu, jangan tinggalkan cari ilmu ya. Bapak-bapak itu rezekinya diberkahi mungkin karena ibunya cari ilmu. Jangan bapak-bapak itu kalau segala macam tadi dimudahkan karena dulu jangan cari, karena jangan juga cari ilmu. Ini berkahnya orang cari ilmu. Kemudian bagaimana? Beliau mengatakan wabil hadits tawil, di dalam hadis yang panjang yang masih menyebutkan keutamaan orang yang cari ilmu, Nabi SAW bersabda di akhir hadisnya, bagaimana itu? Yulhamuhul su'ada'u wa yuhramuhul ashqiya. Yulhamuhul su'ada' wa yuhramuhul ashqiya. Ilmu itu bakal diberikan dan diilhamkan kepada orang-orang yang bahagia hidupnya dunia akhirat. Artinya bagaimana? Orang yang bakal bahagia dunia akhirat hidupnya, dia bakal gembira, senang dunia sampai akhirat, itu adalah orang-orang yang digerakkan hatinya, badannya untuk mau mencari ilmu. Itu tanda. Jangan lihat, saya ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Dari mana? Lihat, kalau jenengan senang dengan majelis ilmu, senang dengan majelis ulama, jenengan calon orang ahli surga. Kanjeng Nabi yang mengatakan wa yuhramuhul ashqiya, dan diharamkan ilmu itu buat orang-orang yang bakal celaka. Jadi orang yang bakal celaka tidak digerakkan untuk senang dengan ilmu, tidak senang sama ulama, tidak senang sama orang-orang soleh, yang mana ulama dan orang soleh ini tempatnya ilmunya Kanjeng Nabi. Nah itu alhamdulillah.
Ya, mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta sama orang-orang yang soleh, cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa laysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khair ghair sa'adah. Beliau mengatakan semua kebaikan dunia akhirat, semua kebaikan itu terkumpul pada orang yang bahagia. Ya. Wa laysa min syai'in yajma'u jami'al anwa'i syarri was-saqawah. Dan semua kejelekan yang ada itu terkumpul pada orang yang syaqawah, celaka. Maksudnya bagaimana? Orang kalau dia calon orang yang bahagia berarti dia mendapatkan semua kebaikan. Semua kebaikan dia dapatkan. Itu kalau orang sa'adah, orang yang bahagia. Dan orang yang celaka itu orang yang tercegah dari semua kebaikan. Terkumpul kejelekan pada orang tadi. Na'udzubillah min. Makanya kita diajarkan kalau mau cari teman itu teman yang punya ilmu atau orang yang soleh. Cari teman orang yang punya ilmu. Karena ilmunya tadi nanti sedikit banyak, cepat lambat, sadar gak sadar, sengaja gak sengaja bakal nular ilmunya. Jangan coba kalau kumpul sama ulama orang soleh, lihat setiap hari. Nanti kan gaya cara pakaiannya ditiru-tiru, terus pakai rida, ya. Kenapa? Senang, kumpul, nular. Itu ya ulamanya ya nggak nyuruh, tapi karena duduk, kumpul, lihat, lama-lama kepingin meniru nih. Itu natural, alami. Dan kalau kumpul sama orang soleh, kecipratan solehnya, ya toh, kecipratan bijaksananya. Tapi kalau kumpul dengan orang-orang yang tidak bawa manfaat, yang ketularan juga penyakitnya. Nah ini beliau mengatakan kebaikan yang luar biasa. Faqad alimta, maka di sini kalian sudah tahu bima taqaddama, yang terdepan tadi sudah saya bahas sebelum-sebelumnya. Annahu, dari sini kita paham bahwasanya apa? La udra li jahilin indallahi ta'ala. Orang-orang yang tidak mengetahui atau orang-orang yang tidak mengerti atau orang-orang yang bodoh membiarkan dirinya dalam kebodohan, besok di hadapan Allah tidak punya alasan. Fitarkil ilmi, dia tidak punya alasan kenapa kok dia meninggalkan cari ilmu. Jadi besok Gusti Allah bakal tanya, kenapa kau melakukan ini? Loh, saya tidak tahu ya. Kenapa tidak mau cari ilmu? Itu Allah akan tanyakan kepada kita. Jadi tidak ada alasan. Orang kadang zaman sekarang itu kalau kumpul ulama itu sok takut. Kenapa? Kadang ulama itu saat nanti beliau nyebutin ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, itu haram. Akhirnya saya takut saat nanti semua diharamkan buat saya. Tidak seperti itu. Justru semakin dia menjauh dari ulama, semakin dia menjauh dari ahli ilmu, semakin besar tuntutannya Allah kepada dia. Kenapa? Karena dia menghalangi dirinya untuk tahu yang wajib, akhirnya melanggar, kelewat batas, karena tidak tahu ilmunya. Jadi jangan menjauh dari ulama. Semakin kita menjauh dari mereka, tuntutan Allah kepada kita semakin besar. Kita jadi orang yang rugi. Wa kadzalika la udra li alimin bi tarkil amal bi ilmi. Sebagaimana orang yang awam seperti kita tidak punya alasan untuk tidak datang ke majelis ilmu, harus dia cari ilmu. Di hadapan Allah besok kita akan ditanya. Pun begitu pula para ahli ilmu, mereka juga di sisi Allah besok bakal ditanya, kenapa kau tidak mengamalkan ilmumu, kenapa kau tidak mengajarkan ilmumu. Jadi memang tugasnya itu masing-masing. Kita yang sebagai orang awam, orang yang belajar, kita harus mau mencari ilmu, sehingga Allah besok tidak akan menuntut kita. Mereka para alim ulama juga punya tugas untuk mengajarkan ilmu. Karena apa? Sekarang ini banyak orang tidak tahu ilmu. Banyak orang Islam tapi banyak yang tidak paham tentang urusan agamanya. Banyak sekali. Yang kompleks sekarang masalah itu ya. Masalah di dalam kehidupan sehari-hari itu kompleks.
macam-macam dan belum terselesaikan. Karena apa? Mungkin itu yang tidak paham, tidak punya kesadaran untuk cari ilmu. Mungkin para ahli ilmu belum menjangkau mereka juga. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Yang punya ilmu sampaikan ilmunya, ya. Yang tidak punya ilmu cari ilmu. Jangan sampai miscommunication, keputus, ya. Apalagi zaman corona ini, orang yang punya ilmu harus jemput bola. Jemput bola bagaimana? Cari. Ya. Guru-guru harus jemput bola. Sekarang murid bayangkan setahun tidak belajar itu bagaimana? Anak kita nih setahun tidak belajar, kan kesian Bu, tidak belajar. Sudah gitu waktunya belajar pakai pegang HP lagi belajar, ya dong, pakai pegang HP belajar, tidak bisa maksimal. Pakai istilahnya Zoom, ya Pak Guru, ya si Fulan hadir, gitu, lewat HP, tidak bisa maksimal. Harus ada pertemuan. Harus belajar. Sudah itu yang kopiar orang tua, harus belikan HP, harus beli kuota, PR orang tua yang garang. Ya toh, baru tahu kan Bu, beratnya seorang guru. Nah, sudah gitu guru gajinya, terima kasih. Coba lihat guru TPA itu masa sebulan cuma 30.000. Padahal ngajari putranya jenengan besok jadi orang paling depan masuk surga. Ma'al kiramil bararah. Kanjeng Nabi mengatakan orang yang bagus bacaan doanya, ma'al kiramil bararah, terdepan itu masuk surga. Kelompok terdepan. Ya, dikasihnya cuma 30.000 Ustaz. Sudah cukup Ustaz, tidak usah banyak-banyak. Ya. Tapi kalau sudah belajar komputer, dibelikan komputer dibelikan. Ya, maksa ngutang-ngutang kita beli laptop buat anak kita, ya loh, harganya jutaan. Sudah gitu bayarnya mahal lagi. Itu lesnya itu bisa sampai ratusan ribu per bulan. Ya kita dengan senang hati. Ustadznya itu loh, Rachel tidak ada, ya loh. Qurannya yang lepak itu terus ustaznya sarungnya itu hijau terus hancur sampai jeblok ya, pakai itu saja. Ya agak kesian ya. Nah ini kita perlu perhatian masalahnya. Orang cari ilmu itu ya harus ada pitukannya. Ya Bu ya, kita harus menghargai ilmu mereka. Karena Nabi memang yang mengajar, kan ulama yang mengajarkan. Guru ini, udah ada guru kacau baru corona juga dia setengah mati dalam pelajaran. Kesian anak kita, mereka jauh daripada ilmu. Di berkatnya guru itu terangkat di keadaan umat jadi baik semuanya. Nah di sini alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan buat kita untuk datang ke tempat ini. Jangan lupa anak-anak kita dituntun, ya, dibantu mereka untuk bisa mengenal yang wajib. Paling tidak bagian yang di rumah ini, yang sehari-hari yang kita butuh untuk pelajari, yang diamalkan. Mengenai apa? Kehidupan sehari-hari. Sholat, wudhu, bersihkan najis di rumah, menutup aurat, bergaul yang baik, ya, pergaulan yang baik. Itu tugas kita, orang tua di rumah, ngawasi anaknya. Lihat bagaimana HP-nya yang dipegang apa, bergaulnya dengan siapa. Lihat bacaan Al-Qurannya anak kita baca Quran enggak, sholatnya berjamaah enggak, wudhunya coba dilihat anak kita wudhunya sudah betul atau tidak. Terus sholatnya bagaimana diperhatikan. Terus anak kita hadir majelis ilmu, dan itu Bu yang diperhatikan Bu. Ya, kita merhatikan anak, takut anak ini kurang gizi, makanya diberikan yang bergizi. Segala macam kita perhatikan. Sekolahnya kita takut anak kita nanti anak jadi anak yang tidak berpendidikan. Tapi masalah ibadahnya sering kita abaikan. Anak itu jam 5 sore harus sudah ngandang, masak sama pitik kalah, keluar sampai subuh.
Terus kita orang tua ngawasnya bagaimana, bergaulnya dengan siapa, di luar itu yang dikerjakan apa, ke tempat apa. Ya, orang dulu itu kalau sudah mau maghrib sore, sudah anaknya dikirim kayak ayam masuk rumah semua, duduk ngaji, sholat berjamaah, ngaji, bikin wirid sampai isya, dijaga sama mereka. Ya, kalau setelah itu cari ilmu, ada waktunya untuk belajar, untuk cari ilmu. Kebetulan orang tuanya para ulama, ya ayah-ayahnya yang didik, ayahnya yang ngajar. Kalau tidak, ya dibawa sama orang tuanya. Makanya termasuk daripada tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik anak supaya mereka gemar dengan ilmu apa? Gandeng anak kita dibawa. Walaupun mungkin datang ke para ulama tidak sifatnya tidak ngaji. Oh, di sana ada pengajian. Tidak harus pengajian, tapi sowan ke ulama. Gandeng anak kita biar wajahnya ini lihat wajahnya para ulama. Walaupun itu bukan sedang dalam keadaan ada taklim, ada pengajian. Oh, itu ada ulama simpulan, gandeng. Biar anak kita ini wajahnya lihat ulama, dan biar mereka para ulama lihat wajahnya anak kita. Itu ada ikatan batin yang dahsyat. Ya, ulama ini kalau anak kita lihat wajahnya para ulama atau mereka melihat anak kita, itu ada kekuatan yang dahsyat yang bisa merubah anak kita besok bakal jadi ulama juga, bakal jadi ulama juga. Kami lihat tuh, nah lihat itu Kiai Fulan, lihat tuh ulama Fulan, lihat itu Habib Fulan, lihat sampai selesai. Biar anak kita matanya manteng. Sudah cukup 24 jam manteng HP. Sudah cukup anak kita lihat kaput, ya. Hip-hop, oh hip-hop kan? Hip-hop, bukan kapuk, kebelepuk. Nah, loncat-loncat kayak orang kebelepuk. Ya, umum anak kita ini lebih senang lihat drakor daripada lihat wajahnya ulama. Ya Allah, ya Rabbi, senangnya kok baper-baperan. Drakor luar biasa, kapur itu lihatnya ya Allah, hip-hop, ya. Sengaja saya. Nah ya itu loh Bu, krisis Bu ya. Sayang, kok seneng sama Korea kayak gitu, kok seneng sama ulama, cetok-cetok. Ya, orang-orang yang wajahnya dilihat itu bisa memantulkan rahmatnya Allah kepada kita. Cuma ini memang mirip sejenis virus corona ini, COVID-nya. Ya, oh hip-hop itu virus betul itu ya. Itu coba anak kita diawasi, jangan cari idola yang lain, lihat wajahnya ulama. Insya Allah nih, kalau anak kita gandeng, lihat wajahnya ulama, itu luntur itu kecintaan kepada yang lain-lain. Luntur kecintaan kepada yang lain. Nah ini bentuk pendidikan. Kalau sudah anak kita itu lihat ulama atau ulama melihat wajah anak kita, ini nanti anak bakal soleh, bakal gemar dengan ilmu. Jadi kuncinya itu apa? Cinta dulu sama ulama. Lihat dulu mereka. Nanti suruh datang majelis ini lancar jalan sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Allah jadikan pemuda-pemudi umat Islam diberikan hidayah, diberikan rahmat, dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, ditanamkan dalam hatinya kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu, dan dibuang dalam hatinya cinta kepada ahli dunia dan orang-orang yang menghidupkan dunia, dimasukkan ke dalam hatinya cinta kepada ahli akhirat. Jadi mereka beruntung nanti kelak besar, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi petunjuk buat umat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pembahasan beliau satu subbab. Nanti akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan cukup. Saya lihat kok sudah 45 menit. Tampaknya ibu juga sudah gelisah, bapak sudah capek. Tapi insya Allah, ya mohon maaf sebelumnya karena sudah kita terlambat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita. Ya. Capeknya kita di sini diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap kebaikan yang kita ada di
sini Allah Ta'ala berikan kebaikan itu disegerakan dulunya sebelum nanti di akhirat. Dan Allah Ta'ala bukakan kepahaman kepada ilmu, bukakan kepahaman kepada amal, dibukakan kepahaman untuk kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala wa alimul muta'alifin wa wa iyyakum bid-din wa ihdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yu'allimna at-ta'bir wa yaj'alna min al-ulama al-atqiya al-mujaba al-'amilin wa yaj'alna min qurrati 'aynin li sayyidil mursalin wa aslafina as-salihin ala hadhihi wa kuntum salihah jami'a syamilah bi khairati dunya wa na'im al-akhirah wa ala mana wa aslafina as-salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, telah kita ikuti bersama-sama ilmu yang disampaikan beliau. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Monggo Ibu tutup dengan doa akhir majelis. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Sallallahu alaihi
وسلم